kami dari Helikonia. Nanti mungkin kita perkenalan satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama saya sendiri, nama saya Noel, pegang instrumen gitar. Nama aku Adit, aku pegang gitar juga. Saya Haikal, saya pegang bass. Saya aku Yoel, main drum. Oke, jadi pertama kami ketemu saya sama Noel ketemu di PKKMB pas kuliah. Itu di tahun 2023. Jadi kami waktu itu dalam satu gugus, terus ngomong-ngomong tentang musik. Terus kami sadar kok selera kami mirip gitu. Banyak band yang kami tahu bersama. Terus dari situ kita ada inisiatif, yuk coba bikin lagu dengan gaya kita sendiri, menggabungkan genre-genre influence kita gitu. Jadi akhirnya kami bikin project math rock yang Helikonia ini. Lalu selanjutnya di tahun depannya ya 2024 kita ditambahkan 2 orang ini, Martis dan Yoel. Untuk waktu perekamannya itu sebenarnya itu tidak ditulis kayak berapa, tapi kayak kemungkinan tuh estimasinya kayak mungkin 10 hari atau 12 hari atau 14 hari. Kemungkinannya di bagian itu. Dan juga kayak seperti bagian rekaman kayak bagian A, B, C, itu pertama yang punya ide adalah Adit, yang benar punya Adit. Terus yang kedua dikasih ke drum buat tempat kayak patokan-patokan buat kayak tempatnya drum. Terus direkam untuk Noel ya untuk gitar kedua sebagai harmoni dan saya sebagai supporting untuk sebagai bassis. Ya, aku mau menambahkan ya. Jadi prosesnya itu urutannya mereka berdua, jadi gitarisnya ini dia tuh bikin suatu konsep dulu. Konsep misal lagu lagu A, konsep jadi langsung transfer ke aku bikin drum, aku mainin drum, recording dan terakhir ke bass. Jadi urutannya seperti itu. Pasti kalau kita membuat lagu secara mandiri seperti itu. Dan kalau untuk covernya itu si Adit yang fotonya itu difixkan itu karena terlihat Sesuai dengan vibe-nya lah. sesuai dengan vibe-nya seperti itu. Albumnya yang rada-rada misterius dan apa ya? biar kelihatan beda aja. Soalnya katanya Adit itu kalau lebih nggak nyambung itu lebih bagus dan lebih terasa kontemporer seperti itu. Absurdism is a key. Yes. Dari aku ya. Nah, kalau aku sendiri sebagai drummer Helikonia itu ada satu lagu yang bikin apa ya? Ngena di hati. Wih, ngena di hati ya. Itu lagu terakhir dari EP kita Eclipse. Karena di situ aku sebagai drum harus berpikir dan aku suka mikir. Jadi kalau main drum aku suka mikir. Jadi seru aja, jadi kayak dengan sukat yang berpindah-pindah itu seru ngitungnya. Nah, lalu perpindahan dari tema 1 ke tema 2 dari lagu tersebut itu vibe-nya sangat gila sekali. Rasanya seperti flow state seperti itu. Kalau saya mungkin sama Eclipse. Itu ya juga kayak perpindahan. Menurut saya ya itu kayak perasaanku ya kayak paling dari namanya kayak Eclipse kan. Itu rasanya kayak matahari bulan gitu lah. Bulan gitu kayak berpapasan itu jadi kayak atas bawah kayak ya rasanya kayak ke puncak terus ke gunung gitu kan. Jadi rasanya kayak naik terus naik langsung puncak, langsung peak lalu turun gitu. Karena kayak hidup ya seperti kayak dinamik lah, atas bawah gitu lah. Jadi rasanya ya begitulah hidup gitu lah. Oke, kalau dari aku lagu yang paling berkesan atau yang paling connect gitu menurutku Weather. Itu lagu kedua dari EP. Alasannya simple karena lagu itu salah satu lagu yang aku buatnya nggak harus mikir, jadi buat satu part terus langsung muncul part lain gitu, langsung ada idenya dan ngalir aja gitu, jadi nggak usah mikir tapi akhirnya juga jadi enak gitu aja sih. Kalau dari aku sendiri
sama lagu kedua Weather ya, karena itu kayak buat aku kayak ngena banget, karena itu kayak menceritakan proses pembuatan lagu dari kita, kayak melewatin banyak rintangan gitu, kayak misalnya mau recording terus kendala hujan tapi kita tetap apa ya, tetap gas terus gitu sampai lagunya selesai. Jadi kayak Weather tuh menggambarkan apa ya, kayak perjuangan banget lah, kayak di balik cuaca yang nggak menentu gitu kan, terus kita masih sanggup buat lagu. Nah, wholesome banget ya. Masakan jangan kates. Masakan Recommended. aku Iceland enak sih, Iceland enak sih. Aku sih salad sayur. Aku sederhana aja sih, air putih udah. Tahu gak? Nggak tahu. Kontemporer banget ya. Absurdism. Rencana ke depan setelah ini mau buat single-single yang baru dan juga cari event lagi. Kalau album kami belum bisa komitmen untuk waktunya karena sibuk dengan hal lain. Itu doang. Kau tambahin. Ya mungkin ngelanjutin ini sih. Ya itu unreleased nanti yang kita mainin ini ada unreleased 1, nanti kita lanjutin lagu itu berarti. Itu doang sih. Menurut aku pribadi, aku ngerekomendasiin besok Wagiks ini ngundang Postum Partum. Dia itu band, kalau mereka bilangnya sih screamo, cuman kalau bagi aku sendiri shoegaze. Itu kayak shoegaze. Dan itu bagus dan wajib diundang karena dia itu lagunya itu penuh dengan puisi. Jadi kayak beneran mereka manggung tuh literally mereka puisi, dan ada unsur-unsur shoegaze yang pokoknya kalau dicampur tuh rasanya sangat megah sekali. Saya wajib merekomendasikan band itu kalau dari aku. Kalau untuk rekomendasi band yang harus main di Wagiks ini, ada sih band yang temanya Jepang shoegaze, itu namanya Touch Grass. Itu aku ngerekomendasiin karena dia itu penuh dengan suara-suara ambience yang istilahnya kayak surround dan memenuhi telinga gitu. Jadi didengar itu gimana, kita membayangkan seperti di dunia lain. Iya. Itu wajib sih. Tapi nggak tahu kapan. Wagiks? Gokil.